Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati jamaah Majlis Ta'lim Baiti Jannati rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kembali pada malam Ahad ini kita bertemu kembali di kajian rutin kita yang pada kesempatan pekan ketiga di bulan Mei 2025 ini, yang bersedia menjadi tuan rumah adalah Akhuna Irfan dan istri. Semoga dengan adanya kajian di rumah ini memberi keberkahan di rumah tangga beliau, menjadikan rumah tangga beliau semakin sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak beliau menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan keluarga diberkahi, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. yakni pembahasan tentang mulia dengan manhaj salaf. Kita masuk pada bab keempat, yakni dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwa manhaj salaf adalah hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin itu diantaranya pertama, yakni firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Dan orang-orang yang Allah beri nikmat itu tafsirnya ada di ayat Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, syuhada, dan salihin, yakni orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surah An-Nisa ayat 69. Jadi surah An-Nisa ayat 69 itu ikhwan, dia sebagai tafsir dari surah Al-Fatihah ayat 7. Jadi kalau antum bertanya siapa itu yang dimaksud, ya, orang-orang yang diberi nikmat itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal lazi an'amta alaihim, yaitu, ya,
Jalan yang lurus itu yakni jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, kita bertanya, siapa orang yang diberi nikmat itu? Karena kalau kita lihat realitanya, kalau secara zahir, tentu kita akan melihat orang yang diberi nikmat orang-orang kaya. Betul? Itu ukuran yang ini ya kan? Mungkin kita melihat nikmat orang kaya itu. Dan sebagiannya mungkin kita melihat orang-orang kafir. Sebagiannya. Nah, tapi ayat ini mengatakan yang dimaksud orang yang diberi nikmat itu, itu. Mereka itu adalah siapa? Siddiqin. Mereka itu siapa? Syuhada. Mereka itu siapa? Siddiqin, syuhada, salih. Minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, salih. Nah, itulah orang yang diberi nikmat. Nah, ini menunjukkan yakni cara menafsirkan Al-Quran itu yang pertama yakni ayat dengan ayat. Itu namanya tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur itu yakni ulama ahli tafsir itu dia menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Jadi cara penafsiran Quran itu ada beberapa. Yang nomor satu itu ada tafsir bil maksur. Itu ulama itu membuat dengan tafsir yakni menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Ini maksud ayat ini apa? Oh, di ayat ini. Sama seperti Al-Fatihah tadi. yakni apa yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat itu siapa? Oh, jawabannya ada di surah An-Nisa ayat 69. Itu Iwan. Jadi pentingnya kita memahami Al-Quran itu dari melihat penjelasan ayat yang lain. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menyebutkan yang dimaksud Shiratal Mustaqim itu, kata beliau, dia ada 4 penafsirannya. Apa yang maksud Shiratal Mustaqim itu? Yang pertama kata beliau Al-Haq, yakni kebenaran. Yang kedua agama Islam, dinul Islam. Yang ketiga Al-Quran. Yang keempat Abu Bakar dan Umar. Nah, memang berbeda ini, tapi sebenarnya tujuannya sama, hakikatnya itu sama. Bagaimana kita mau memisahkan keempat ini? Karena yang namanya al-haq itu, kebenaran itu, ya Islam itu sendiri, iya kan? Karena al-haq itu, kebenaran itu ya Al-Quran, ya kan? Karena kebenaran itu ya Abu Bakar dan Umar, yakni 2 sahabat Nabi yang utama. Lalu kalau kita menafsirkannya Shiratal Mustaqim itu dinul Islam, masuk juga di situ kebenaran, karena al-Islam itu adalah kebenaran itu sendiri. Masuk juga di situ Al-Quran, karena sumber Islam itu pertama Al-Quran. Masuk juga Abu Bakar dan Umar, karena dialah sebaik-baik pemeluk Islam, yakni orang yang beragama Islam sesudah para nabi. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Kalau dia menafsirkan Al-Quran juga gitu, masuk juga tadi Al-Quran, dia adalah al-haq, kebenaran. Al-Quran dia adalah sumber Islam. Al-Quran dia adalah yang dijalankan oleh Abu Bakar dan Umar. Kalau kita tafsirkan Shiratal Mustaqim itu Abu Bakar dan Umar, ya Abu Bakar dan Umar itu dia penerima kebenaran, dia yang menerima dakwah Nabi, dia yang meyakininya, dan dia juga yang mengamalkannya, dan juga mereka juga yang mendakwahkannya sehingga sampai kepada kita dari mereka dahulu. Kalau mereka tidak menyebarkannya, artinya berhenti di mereka dakwah Nabi itu, nggak sampai pada kita. Orang-orang yang pertama kali berdakwah itu ya di para sahabat. Kalau kita lihat sejarah para sahabat, sedikit sekali sahabat yang wafat di mana? Di mana? Mekah. Ali bin Abi Thalib di mana dia? Sahabat yang lain hanya beberapa sahabat yang meninggal di
di Madinah. Mereka kalau menaklukkan suatu negeri, mereka tinggal situ. Ada yang di Kufa, ada yang di mana. Lalu mereka yang berdakwah situ. Lalu orang yang mengikuti dakwah dia bertemu dengan para sahabat, beriman, masuk Islam, wafat. Itu yang kita sebut tabi'in. Nanti tabi'in dakwah lagi. Orang yang bertemu dengan tabi'in, beriman, lalu sampai meninggal wafat, sampai wafat mereka Islam, tabi'in terus itu sampai ke Indonesia ini. Bahkan yang anak pelajari, anak pribadi ya, anak mengikuti pendapat seperti yang disampaikan oleh Buya Hamka dan sebagainya, bahwa Islam itu datang ke Indonesia itu di awal-awal, yakni tahun 600-an Masehi. Jadi di awal-awal zaman sahabat tuh mereka sudah sampai ke Nusantara ini. Banyak buktinya, mungkin suatu saat bisa kita bahas. Salah satunya itu Buya Hamka dalam bukunya tentang penyebaran Islam itu, dan juga ulama-ulama yang lain yang menyelidiki tentang masuknya Islam ke Indonesia. Itu dakwah mereka. Nah, jadi beliau rahimahullah Ibnu Katsir mengatakan bahwa keempat tafsir tadi itu benar dan saling menyelarasi satu sama lain. Tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi kadang-kala para ulama itu berbeda dalam teksnya, tapi dalam konteksnya itu sama. Beda mereka dalam teksnya, tapi sama kalau kita lihat, sama seperti tadi. Kata Ibnu Katsir, yang menafsirkan Siratal Mustaqim itu ada yang menafsirkannya al-haq, kebenaran, ada yang menafsirkannya dinul Islam itu sendiri, ada yang menafsirkan Siratal Mustaqim itu Quran, ada yang menafsirkannya Siratal Mustaqim itu Abu Bakar dan Umar. Yang keempatnya itu berbeda secara teks, tapi secara konteks dia sama. Jadi dengan kata lain, siapa saja yang mencari kebenaran, maka kebenaran itu ada pada agama Islam. Sedangkan Islam itu sumbernya Al-Quran ditambah dengan sunnah, hadis. Dan Al-Quran itu wajib dipahami sesuai dengan pemahaman sahabat. Siapa tadi wakilnya? Abu Bakar dan itu jadi tafsirnya, yakni dalilnya, wajibnya kita bermanhaj salaf tadi sebagai hujjah yang wajib diikuti, yakni surah Al-Fatihah ayat berapa? Ayat 6 dan 7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, dan surah An-Nisa ayat 69 tadi. Paham ya ikhwan ya? Nah, itu dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua itu ada di surah Al-Baqarah ayat 13. Allah berfirman, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kata Allah, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Surah Al-Baqarah ayat 13. Coba lihat mushaf antum itu ya, Pak. Quran antum di HP atau apa. Al-Baqarah ayat 13 itu. Jadi firman Allah ini, anu'minu kama amanas sufaha. Mereka berkata, apa kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Nah, siapa yang berkata seperti ini? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, berkata yang
mereka, yakni orang munafik yang berkata itu, semoga Allah melaknat mereka itu. Yang mereka maksud itu, yakni para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah meridhoi mereka, para sahabat Nabi. Jadi orang-orang munafik itu berkata, apa kami akan beriman? Ya? Seperti orang yang sufaha, yang kurang akalnya itu beriman. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang kafir, berimanlah kamu kepada Allah, ikutlah apa yang aku dakwahkan, sampaikan kepada kamu. Yani sebagaimana mereka telah beriman. Yani Nabi mengatakan kepada mereka di surah Allah, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Orang lain di situ siapa? Sahabat. Yani sahabat sudah beriman. Orang munafik itu mereka menjawab, apa kami akan beriman juga seperti orang yang sufaha, kurang akal. Apa kurang akal bahasa kita supaya bisa dipahami? Apalah yang bahasa antum? Stres, gila, majnun. Bahasa Inggrisnya apa, Dra? Crazy, bodoh, stupid, apalah. Jadi kalau antum ada orang yang taat dalam beragama dan dia lurus sesuai dengan Al-Quran, dia ikhlas, lalu dia dikatakan seperti itu sudah sunnatullah. Antum pergi ke masjid 5 kali sehari semalam, nyebrang udah tak hitung lagi. Kalau kayak Irfan ini masjid depan kan, dalam sehari itu kalau antum dari subuh sampai isya nyebrang kali 2, berapa kali itu? 5 kali 2 10 berarti antum nyebrang bolak balik. Ya, kalau misalnya 5 waktu di sini. Kan kalau ada orang yang memperhatikan gila, Irfan itu kan, apa gawe 10 kali nyebrang sholat, ya kan? Alhamdulillah di sini insyaallah tidak ada orang munafik kan. Yang orang muslim semua. Itu kalau orang di zaman Nabi itu apa gawe Muhammad dan kawan-kawannya itu. Ya kan? Pengikutnya juga orang miskin. Zaman waktu awal-awal Nabi kan Bilal yang ikut, yang miskin-miskin. Abu Darda, Abu Zar, miskin susah-susah. Yang kaya-kayanya nggak ikut. Paling Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, segala Abu lah. Abu Gosok nih. Mereka nggak mau, ngapain nggak mau ikut? Nah, bahkan mereka di ayat ini mengatakan sufaha, kurang akalnya, ya Allah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala membela itu, ya, membela mereka itu. Jadi makna sufaha itu tadi sudah ya, bodoh, kurang akal, sedikit pengetahuannya, idiot, apalah. Tapi Allah menjawab itu, ikhwan. Apa kata Allah? Ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Sebenarnya ketahuilah Muhammad, dan untuk kita juga, sesungguhnya mereka itulah yang sufaha, kurang akal, tapi mereka bodoh. Tapi mereka tidak tahu. Lihat itu. Jadi kadang-kala orang yang ngatoi orang bodoh, sebenarnya dialah yang bodoh. Tapi Allah sudah menutupnya. Yani hidayah itu mahal, ikhwan. Lihat para sahabat dibilang gila. Bahkan Nabi itu dibilang majnun. Muhammad itu gila. Masa dia bercerita baru pulang dari Palestina, dia baru naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Tuhannya. Tapi jawaban Abu Bakar apa? Aku percaya, aku beriman. Bahkan mungkin lebih daripada itu, aku percaya. Kalau Muhammad berkata, dia malam tadi baru dari Palestina, baru bertemu dengan Tuhannya, maka disitulah dapat gelar Abu Bakar itu As-Siddiq itu. Dia membenarkan itu. Di saat orang-orang kafir Quraisy mendustai Nabi, bahkan menggelari Nabi majnun, gila Muhammad. Dia udah ngigau lagi, bahkan dibilang dukun. Nah, dibela, Allah yang belanya. Untuk lihat tuh. Nah, inilah jadi
jadi dasar manhaj salaf itu, yakni mengikuti sahabat, karena sahabat itu dibela oleh Allah. Jadi kalau kita ingin dibela oleh Allah, kita mengikuti sahabat. Dan resikonya kadang itu, jadi kita biasa aja. Dan memang seperti itu, karena manhaj salaf itu dia mengikuti ilmu. Bukan berarti orang yang bermanhaj salaf itu nggak pernah salah, bukan. Tapi setelah hidayah itu datang, dia berubah. Dan prinsip manhaj salaf itu dia nggak mau ikut-ikutan, itu dasar. Dan anak selalu mengulang di kajian kita itu. Buka surah Al-Isra. Buka Yopi, Al-Isra surah ke-17 ayat 36, baca Yopi. Al-Isra surah ke-17 ayat 36. Dan ini harus menjadi bukan hanya kita yang meniti jalan salaf ini, tapi semua kaum muslimin harus punya dasar itu. Apa? Coba baca. Ya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta bertanggungjawab. Ini prinsip dalam manhaj salaf. Dan para sahabat itu seperti itu. Mereka tidak mau mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Dan mereka nggak mau mengikuti, walaupun banyak dilakukan oleh orang banyak. Di ayat yang lain surah Al-An'am itu, walaupun orang banyak melakukannya, mereka nggak mau. Karena sifat dari orang-orang sufaha itu, salah satunya adalah mereka mengikuti orang banyak. Mereka mengikuti nenek moyang. Buka surah Al-Baqarah ayat 170. Coba baca terjemahnya aja. Atau siapa yang duluan ketemu? Al-Baqarah ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun yang tidak mendapat petunjuk. Itu sifat dari orang yang sufaha, orang yang bodoh. Jadi dia taklid buta kepada siapa? Nenek moyang. Bahkan Allah mengatakan, apa kamu akan ikuti juga nenek moyang kamu itu? Padahal nenek moyang kamu tidak punya ilmu dan tidak mendapat petunjuk. Apa kalau bahasa kita juga? Pak turut. Jadi kita harus berubah mindset itu, ikhwan. Tidak bisa kita lagi seperti itu dulu. Kita harus berilmu. Orang yang berilmu itu, dia kokoh, mau di mana dia tidak takut dia. Coba kalau orang nggak punya ilmu, seperti kerbau dicocok hidungnya. Iya juga dah. Pas ke situ, iya juga dah. Kalau orang sudah berilmu, dia istiqomah. Contoh ringan aja, kalau orang sudah berilmu corak, dia sudah pernah belajar atau dia baca buku dan dia pernah mendengar hadis bahwa takbir itu seperti ini atau seperti ini. Walaupun ada orang yang takbir atau semua orang takbir seperti ini atau orang takbir, dia nggak akan mau berubah. Karena dia sudah tahu, jadi takbir itu yang benar. Cuma kalau nggak begini ya, mau seluruh orang semasjid itu ada yang takbir begini, ada yang takbir, dia nggak ikut. Apa antum masih seperti itu juga? Iya, enggak. Mau sholat di mana aja antum, Anda yakin itu. Kalau yang sudah belajar, dia kan nggak berubah. Beda dengan orang yang nggak punya ilmu. Nggak enak juga nih. Orang sholat, ada yang Allah, terkejut orang belakang. Ada segap apa? Agak nyegah itu. Segap. Ada mudah aja kan? Allah, ya kan? Ada Allah mutar dulu. Nah itu contoh ringan. Beda kalau orang punya ilmu itu. Dia kokoh, ya kan? Dia mau merubah. Dan itu memang hidayah dari para sahabat itu.
Dulu mereka makan riba, turun air riba, mereka berubah. Dulu mereka minum minuman keras. Kita alhamdulillah, Rendra pernah minum minuman keras dari kecil? Pernah? Nggak pernah. Pernah minum minuman keras? Pas udah saya minum. Dalam keras ya bisa. Kita alhamdulillah dari kecil nggak pernah minum minuman keras. Nggak pernah bunuh anak kita. Sahabat dulu tuh, mereka ada yang pernah minum minuman keras. Mereka pernah apa? Bunuh anak mereka. Bahkan ada lagi yang pernah, ini walaupun riwayatnya ini hanya pelajaran aja, riwayatnya mungkin lemah atau, bahkan ada satu riwayat, ada sahabat itu kan berhala yang disembah, patung-patung itu kan dibuat masing-masingnya bisa dibuat dengan bahan-bahan terserah. Ada yang dari kayu, dari akar. Nah ada yang buatnya dari tepung. Kalau istilah kita dibikinnya kue, tapi bentuk tak patung bang. Saya waktu itu hebat sekali kata Bapak Umar atau siapa. Pokoknya ini riwayat hanya sebagai iktibar aja. Anak nggak menyelidiki riwayat ini sahnya. Anda berbagai pelajaran aja. Hebat sekali saya dulu. Kenapa? Kalian pernah makan Tuhan nggak? Makan ilan? Pak, saya pernah. Kenapa? Gimana ceritanya? Dulu waktu masih jahiliyah biasa kan? Para sahabat juga sama seperti kita, bercerita seperti antum cerita waktu masih jahiliyah dulu. Oh ya aku dulu, ya kan? Sahabat juga aku dulu pernah makan Tuhan. Hebatnya aku makan Tuhan gimana? Ya dulu kan orang bikin patung kan? Aku juga bikin patung dari kue tadi, dari tepung tadi. Aku sembahlah. Begitu siangnya perut aku lapar. Tidak ada lagi makanan. Ya sudah aku makan itu. Hebatnya aku makan apa? Tuhan aku makan. Nggak bisa dia bela. Coba lihat. Jadi Iwan sama seperti kita. Antum bercerita dulu pernah kerja di lembaga ribawi, lalu anak juga pernah dulu. Pikiran dulu, hati resah. Apa sama, sahabat juga begitu. Mereka bercerita waktu masih lihat dulu, lalu Allah berikan hidayah. Ini para sahabat itu. Jadi mereka mengaku dan mereka berilmu dan mereka nggak takut berhadapan dengan Persia di timur, Romawi di barat, dua adik kuasa negara pada saat itu kalah hanya dalam jangka waktu dua nabi turun wahyu 23 tahun kurang lebih. Lalu di zaman Umar berhasil itu jarak nggak sampai 50 tahun. Sejak Nabi disuruh oleh Allah dakwah turun surah Iqra itu, Nabi dakwah berbondong-bondong orang masuk Islam. Kenapa? Karena melihat kebenaran Islam. Dan kita lihat kenyataannya sekarang. Coba lihat Iwan, orang-orang yang masuk Islam, mereka yang menggunakan akalnya ya. Coba lihat ada di YouTube tuh ada apa? Yang orang dulu orang Kristen ya. Lalu dia masuk Islam, dia lalu dia mempelajari, ternyata ada kontradiksi ada di kitab suci mereka sendiri. Ternyata kitab sucinya di tahun sekian kok beda dengan tahun ini, kok beda dengan kitab suci yang terbitan ini, kok beda dengan itu. Ternyata sesuai dengan yang cetak, sesuai. Lalu dia bandingkan dengan Quran nggak ada ini. Baknya di Arab ya sama juga, di Indonesia tetap huruf ba juga. Kalaupun ada yang salah cetak jadi nun, titiknya di atas, itu cepat ketahuan, langsung reject isinya. Ganti mushafnya. Kalau terjemahannya itu sesuai, ada yang terjemahan Jawa, terjemahan Sunda, Inggris, Melayu, Indonesia. Lihat dia melihat kebenaran itu, dan ternyata itu benar. Itu coba buka surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat 9 ayat 8. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Betul lah. Surah Al-Hijr surah ke-15 ayatnya 9 atau 8.
Apa coba aja? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang memeliharanya, yakni keotentikan Quran itu terjaga sampai nanti Allah mengangkat Quran itu. Salah satu tanda kiamat kubro, ikhwan, Allah mengangkat Al-Quran itu ke langit. Jadi hilang semua di mushaf-mushaf itu, nggak ada lagi tersisa. Itu sudah kiamat dekat sekali. Tulisan Quran itu di mana saja, di buku, kalau ada masih ada HP, terangkat semua lagi. Nggak ada lagi tulisan. Itu kalau belum kiamat dekat, Quran itu terpelihara. Jangankan di tulisan, di dada-dada kaum muslimin banyak yang menghafalnya. Ada yang 1 juz, 2 juz, 3 juz, 10 juz, 20 juz, bahkan 30 juz. Bahkan orang yang nggak ngerti bahasanya, bahasa Quran itu bahasa Arab banyak. Bahkan burung beo pun sebagian yang menghafalnya. Walaupun surat pen, burung beo. Makanya ada yang menantang, kan cerita ini sering kita ulang-ulang. Ada ustadz yang berdebat sama tokoh di luar Islam, ya kan? Dia menantang. Mana siapa yang hafal kitab suci kalian? Nggak ada itu. Oke, nggak hafal semua. Yang hafal setengahnya, nggak ada yang itu. Yang hafal satu, kalau bahasa kita bahasa surat aja, nggak ada juga. Ya udah yang separuh surat, nggak ada. Yang satu halaman aja, nggak ada juga. Coba kalau di Islam, kita ke sekolah mana aja, tanya 30 juz siapa? Kalau kita ke sekolah-sekolah hafiz Quran, banyak yang tunjuk. Tes. Banyak ustadz yang ngetes kan? Ustadz Khalid apa? Tes. Siapa yang 20 juz? Siapa yang 3? Kalau yang 1 juz ya banyak. Siapa yang hafal surat, salah satu surat di juz sama? Banyak anak-anak kita. Kurang juga. Siapa yang hafal 3 kul? Oh, cepat gitu. Kita tunjuk tangan. Pengajian Bait Jayati yakin anak. Masa dah hafal 3 kul? Kul kan? Itu jadi buktinya itu. Ya ini kebenaran Islam itu. Dan kita harus bersyukur. Lihat ini manhaj salaf. Kita kembali ke tadi ya, ini para sahabat itu mereka dibela oleh Allah atas hinaan dari orang-orang munafik. Orang-orang munafik menuduh para sahabat itu sufaha, orang yang kurang akalnya, bodoh. Yakni mau saja mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini ada di surah Al-Baqarah juga ayat 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikumullah wa huwas samiul alim. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, yakni tidak beriman, tidak menerima dakwah, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Baqarah 137. Jadi di ayat ini, ikhwan, Allah menjadikan iman para sahabat Nabi SAW sebagai tolak ukur, sebagai timbangan untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara kebenaran dengan kebatilan. Apa kata Allah? Apabila ahlul kitab beriman sebagaimana berimannya para sahabat Nabi SAW, maka sungguh mereka dapat petunjuk hidayah. Jika mereka ahlul kitab berpaling, yakni tidak beriman sebagaimana berimannya para sahabat, mereka jatuh ke dalam perpecahan, perselisihan, kesesatan yang jauh.
Memohon hidayah dan iman adalah sebesar-besar kewajiban. Menjauhkan perselisihan dan kesesatan adalah wajib. Jadi mengikuti manhaj sahabat Rasulullah SAW termasuk kewajiban yang paling wajib. Yang keempat, dalilnya manhaj salaf itu, kebenaran salaf ada di Al-Baqarah juga ayat 143. Lihat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kata Allah, demikianlah pula kami telah jadikan kamu, yakni umat Islam ini umat yang pertengahan, adil, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-Baqarah ayat 143. Ada videonya di anak share ke grup ya. Subuh tadi ada anak bahas di masjid. Di masjid pembahasan tentang ayat ini, yakni akan kebenaran Islam itu, yakni agama kita itu agama yang pertengahan. Ini salah satu dalil ya. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sisi pengambilan dalil dari ayat ini ialah Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita, perhatikan, bahwa Allah telah menjadikan para sahabat sebagai umat yang pertengahan. Paham? Kenapa? Karena pada saat ayat ini turun, pada saat ketika Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah pula kami telah jadikan kamu, yakni umat pertengahan, yakni yang adil. Pada saat ayat ini turun dari Allah, yang ada pada saat itu siapa? Siapa? Sahabat. Kita belum ada. Berarti standarnya kita kalau mau masuk ke ayat ini yang disebut oleh Allah umat pertengahan, wasatan, yakni kita mengikuti sahabat. Itu yang dijadikan oleh Imam Ibnu Qayyim sebagai dasarnya bahwa ayat ini adalah dalil kewajiban bermanhaj salaf. Paham Ibu ya? Jadi mereka adalah umat pertengahan dalam ucapan, perbuatan, kehendak serta niat mereka. Jadi agama kita ini Ikhwan, Islam ini agama wasatan, pertengahan. Agama kita ini mengajarkan dalam beragama itu yakni tidak boleh ekstrim. Apa? Tidak boleh gulu berlebihan dalam beragama. Dan juga tidak boleh kekurangan. Kalau bahasa ini tafrid, tidak boleh kekurangan. Jadi Islam secara agama udah pertengahan, nggak boleh kanan nian, nggak boleh ke kiri nian, nggak boleh ke depan nian, nggak boleh ke belakang nian, nggak boleh ke atas nian, nggak boleh ke bawah, tengah-tengah. Bahkan ajaran Islam itu seperti itu. Nggak boleh Iwan dalam beribadah, nggak boleh gulu berlebihan. Apa makna berlebihan? Ya ini keluar dari batas-batas yang Allah sudah tetapkan. Walaupun itu melakukan ibadah nggak boleh. Ada orang yang dia puasa terus, tidak buka-buka. Ada orang yang sholat terus, tidak tidur-tidur. Bahkan ada yang nggak mau nikah. Ada itu. Itu bukan ajaran Islam. Pernah ada 3 orang sahabat yang dia melihat Nabi taat. Lalu mereka 3 orang sahabat ini bincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Aku tidak akan tidur-tidur supaya bisa. Aku akan puasa terus supaya lebih khusyuk.
ibadah. Tidak makan-makan, tidak minum. Nah, aku yang satu ngomong, aku akan begadang, ya ini akan sholat, tidur. Yang satunya aku gak menikah. Dia ngobrol di samping dekat rumah Nabi. Nabi keluar. Nabi berkata, aku ini orang yang paling takwa di antara kalian. Betul? Bahkan Nabi itu bukan hanya takwa di antara sahabat, bahkan takwa dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Nabi itu, Muhammad itu orang paling takwa, paling mulia dari orang. Tapi aku puasa, aku juga berbuka, aku sholat, aku juga tidur, dan aku menikah. Coba lihat. Paham ya, Mas? Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka falaisa minni, dia bukan masuk umatku dalam hal itu. Jadi Nabi marah, menasihati sahabat tadi. Kamu boleh puasa, tapi kamu buka juga. Kamu sholat, tapi juga tidur. Dan kamu menikah. Coba lihat, itu ajaran. Dan nggak boleh juga tafrid, berkekurangan. Tidak nian puasa wajib, tidak nian apa? Tidak nian sholat. Nah ini kekurangan nian ini. Kita tengah-tengah. Paham nggak Ibu? Dalam kehidupan sehari-hari begitu juga. Rumah tangga juga gitu. Pernah ada satu ketika, kan dulu sahabat itu kan dipersaudarakan, Muhajirin dengan Ansor. Salah satunya yang dipersaudarakan itu Abu Darda sama Salman. Suatu biasa sahabat kayak antum lah, kita nih sahabatan ya. Kadang main anak ke rumah Medi, ke rumah Yopi, ke rumah Dedi, biasa. Nah Salman main ke rumah Abu Darda. Lalu Salman melihat Ummu Darda, istri Abu Darda, kok lusuh nian, kan kelihatan perempuan tuh, pakaiannya, wajahnya, kok udah berdandan gitu kan. Ada apa? Kau kok gak berdandan, gak kelihatan. Kata Ummu Darda, untuk apa? Suamiku sibuk ibadah baik, sibuk ke masjid baik, dia gak ini lagi dengan aku, butuh kalau bahasa itu. Lalu Salman nginap di rumah Abu Darda. Lalu dia menasihati Abu Darda. Abu Darda mau sholat apa, dinasihati, udahlah kau tidur dengan istri kau, tidur. Kata Salman, sesungguhnya Allah punya hak, istrimu juga punya hak. Itu dibuat. Sebagian orang ada yang dia gulu berlebihan dengan alasan mencari nafkah, tidak balik-balik ke rumah. Dan istrinya nggak ridho. Nah ini kalau istrinya ridho, nggak tahu, tanya kepada istri. Di zaman Umar pernah ditanya, karena Umar pernah mendengar doanya seorang wanita sampai bergoyang itu ranjang. Dia mengadu kepada ya Allah. Jadi dia memendam kerinduan kepada suaminya itu. Lalu Umar bertanya kepada anaknya, berapa lama buat perempuan itu ditinggal suami? Katanya 4 bulan. Nah, sejak itu Umar menyuruh yakni para sahabat yang keluar kota, yakni jihad, untuk pulang kalau sudah 4 bulan. Yakni sebagian wanita ada yang rindu dengan suaminya. Bukan hanya masalah ranjang, atau dia butuh yakni suaminya di sisinya karena kelemahannya itu, ya kan? Sebagian wanita kalau ke zaman kita sekarang tuh yakni untuk masang gasnya yang habis saja dia perlu suaminya gitu. Suaminya lagi ceramah ini, Kak. Ini bukan saya nih. Kalau saya juga nggak apa-apa juga. Misalnya ini Ustaz, ya telepon diangkatnya, padahal lagi ceramah gitu. Kak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini direkam. Kenapa deh? Pikir perlunya kan? Ini Kak, gasnya habis, la ilaha illallah. Tapi nggak bisa kita lah ini. Masa kita marah-marah ya kan? Memang wanita seperti itu. Bukan dia nggak bisa. Dalam keadaan tertentu galon aja bisa diangkat. Tapi kalau nggak kelihatan suaminya, kalau nggak ada suaminya, itu karena dia butuh tadi, suami tadi, rijal tadi. Nanti ada
kebutuhan tadi itu. Yakni seorang suami dia boleh mencari nafkah wajib. Tapi jangan sampai melupakan itu. Dan sebaliknya ada yang nggak mau cari nafkah, ada nggak? Laki-laki yang dia nggak ada niat mencari nafkah dan itu berhak seorang istri mengajukan khulu. Kenapa kau khulu? Karena suamiku tidak memberiku nafkah. Yakni memberikan uang untuk dia makan, minum dan pakaiannya. Itu jadi kewajiban dia itu. Jadi nggak boleh berlebihan, Rendra. Dalam rumah tangga juga nggak boleh gitu. Kiaskanlah dengan yang lain. Coba lihat ajaran agama yang lain. Sebagian mereka, tokoh-tokoh agama mereka itu, Hasnur, bahkan dengan alasan ibadah mereka nggak mau nikah, ada nggak? Apalah sebutlah nama. Biarawati ke, biksu, betul nggak? Kalau koreksi anak kalau salah. Sebagian. Tapi bagaimana mereka melawan fitrah itu, ikhwan? Maka sebagiannya dalam tanda kutip ada yang katanya skandal itu, penyimpangan itu. Kenapa? Karena mereka menolak yang namanya fitrah manusia itu butuh pasangan. Nggak bisa orang itu. Hatta sekalipun dia dikebiri berarti dia sudah menghilangkan kemanusiaannya itu. Yang dengan itu manusia berkembang biak. Coba lihat kalau manusia tidak ada syahwatnya, yakni kepada wanita, kalau laki-laki kepada pria, kalau perempuan, nggak berkembang biak manusia ini sampai 6 miliar ini. Dan mereka tutup pintu itu. Beda dengan Islam. Islam melarang membujang. Kata Nabi, siapa yang sudah mampu ya, nikah. Apalagi dia nggak bisa lagi menahan nafsunya, godaannya banyak, nikah. Wajib itu. Jadi menikah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau dia sudah mampu dan dia bisa sangat besar kemungkinan terjerumus ke maksiat kepada Allah, wajib itu. Apalagi di zaman sekarang itu ngeri sekali, Wan. Kita melangkahkan kaki. Itu ajaran Islam itu bertengah. Banyak dalam kehidupan sehari-hari juga nggak boleh, ya kan? Terlalu banyak makan nggak boleh, kurangnya makan juga nggak boleh. Bahkan diet aja itu ada aturannya, betul nggak? Antum nggak bisa semangat diet aja, akhi. Ada wanita itu meninggal aja gara-gara salah dietnya, akhirnya badannya rusak, ya kan? Karena salah dietnya. Terlalu banyak makan, habis juga makanan, binasa juga. Nah, itu kalau kita kiaskan dalam kehidupan sehari banyak sekali. Apalagi dalam ibadah, nggak boleh gulu berlebihan dan nggak boleh tafrid, ya ini berkekurang. Kalau kita bahas manhaj salaf, Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih lagi. Pada bab-bab akidah itu antara Qadariyah dengan Jabariyah, bagaimana sikap terhadap sahabat, kita di tengah-tengah itu. Khawarij itu mengkafirkan sahabat. Khawarij kafir. Nah sebaliknya Syiah, mereka menganggap sahabat itu apa? Sebagiannya mulia, bahkan lebih mulia dari Nabi. Siapa contohnya? Syiah. Dia mendewakan nah, nggak boleh. Boleh nggak Iwan? Nggak boleh. Sahabat aja nggak boleh. Nabi aja bahkan nggak boleh. Jadi antum nggak usah rebutin air minum mana. Wah mantap nih Ustaz Amri ini, barokah nih, guru saya nih. Mas Ana mau minum? Mana minum? Habis udah rebutin Irfan sama Yopi. Siapa yang paling banyak? Irfan. Wah pantas Irfan lah, mukanya bercahaya. Barokah. Nggak ada itu. Ana nggak ngajarin gitu. Nggak boleh berlebihan sebagai manusia. Jangan pada tokoh agama, kepada Nabi aja nggak boleh. Karena Nabi aja nggak boleh. Apa terjadi penyimpangan? Lihat orang-orang Nasoro itu. Ya, kenapa Nasoro itu tersesat? Karena berlebihan kepada manusia. Siapa?
Isa alaihissalam. Diangkat Isa itu sampai kepada ketuhanan. Bahkan dikatakan Isa itu Ibnullah, bin Tuhan. Mana bin Tuhan? Hah? Oh kaur. Hebat tuh, anak Tuhan. Katanya bin Tuhan, nggak tahu lah. Kita tahunya bin Tuhan. Coba itu kenapa? Karena kesesatan setan, karena pemujaan kepada Isa itu. Setan memasukkan. Begitu pula Yahudi. Uzair, Nabi Uzair, kan ada nabi yang Uzair itu dipuja. Begitu pula Buddha, ya kan? Siapa Buddha? Jadi nggak boleh Iwan berlebihan. Kalau dalam kita keluarga kaum muslimin sebagiannya itu misalnya dalam torikot itu kan, torikot itu kan sesuai nama pendirinya. Tarekat ini, tarekat itu, ya kan? Dia mengambil yakni dari tokoh-tokohnya. Nah izin menutup itu. Sampai-sampai ulama kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu untuk menutup pintu itu sampai beliau menganjurkan, bahkan mungkin melarang memasang kaligrafi Allah, kan ada tulisan Allah dengan Muhammad itu sejajar. Nggak boleh. Ya ini taruh Allah tuh kalau misalnya mau juga. Kenapa? Agar orang tidak menyangka yakni Allah dan Muhammad itu sama. Sampai ada Nabi menegur seorang sahabat yang hanya dia menyebut dan saja. Allah dan Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Nabi. Jangan kau sebut seperti itu. Anak lupa teks ini. Tapi katakanlah Allah kemudian Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak suka dia disejajarkan dengan Allah. Padahal mungkin maksud sahabat tadi tidak seperti itu, tapi Nabi tegur. Hanya persoalan dan kata lainnya siapa? Kemudian. Karena beda, dan itu sama. Kemudian itu beda. Lihat Nabi sampai seperti itu, Iwan. Bahkan saya minta tadi hanya sekedar kaligrafi. Dan kalau kita lihat itu bisa jadi mungkin orang-orang luar Islam, bahkan mungkin orang Islam sendiri menyangkut sama itu. Apalagi yang menganggap naruh kaligrafi itu sebagai supaya gondruwo tidak masuk. Sehingga orang anggap sama itu. Makanya antum hati-hati beli tulisan-tulisan kaligrafi yang dijual bebas itu. Siapa tahu yang tukang buat itu tujuannya untuk jadi jimat. Karena ada itu. Nanti Anda share lah ya. Bahkan Anda pernah lihat di Bengkulu ini di masjid, padahal itu sebenarnya jimat gitu. Karena orang nggak tahu, karena tulisan Arab dianggapnya itu bagus kaligrafi. Padahal itu jimat. Setelah kita searching, ya Allah ini jimat rupanya. Cuman dalam bahasa Arab. Nah itu. Nah, jadi kembali ke tadi itu, jadi Islam itu mengajarkan di tengah-tengah. Dan Ahlussunnah juga seperti itu. Dan intinya dari Islam dia di tengah-tengah. Ini ibu-ibu nih, lihat nih. Kenapa itu turun surah Bapak-bapak juga di surah Al-Baqarah ayat 222, 223. Benar coba lihat. Masalah head kan? Ibu-ibu buka juga mushafnya, Quran di HP-nya. Benar enggak? Surah Al-Baqarah ayat 222. Benar enggak masalah head? Hah? Betul. Mereka bertanya, coba. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Ada dalam ilmu Quran itu namanya asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat itu kenapa? Karena pada saat itu, di zaman itu, nggak tahu zaman sekarang, di zaman jahiliyah dulu, orang Yahudi itu kalau dengerin ibu-ibu, di zaman jahiliyah dulu, zaman Nabi dulu,
orang Yahudi itu kalau bininya head itu mereka nggak mau sekamar dengan bininya. Mereka nggak mau makan satu meja dengan bininya. Bahkan kalau pakaiannya kena istrinya, itu pakaiannya dicuci. Bahkan lebih gila lagi, perempuan tuh nggak boleh tinggal di rumahnya kalau lagi head. Ada rumah singgah, namanya kalau bahasa Anda ya, rumah head. Jadi tinggal di situ wanita-wanita yang head datang bulan. Gulu nggak? Gulu nggak? Berlebihan nggak? Berlebihan. Nah sebaliknya ada yang tafrid, kekurangan niat, yakni orang Nasrani. Yakni orang Nasrani itu ketika istrinya head itu tetap didatangi, dicampuri, maaf. Ini lebih lagi, kalau tadi itu ekstrim niat, diusir. Nah sebaliknya ini mudanya tafrid niat, boleh dicampuri, padahal lagi head. Nah para sahabat, bagaimana kami? Aturunlah ayat itu. Yakni dalam Islam itu pertengahan, nggak seperti orang Yahudi. Yakni kalau istri kita sedang head, yakni dia tetap tinggal di rumah, boleh dia masak, dia boleh tidur sama kita, bahkan boleh kita nikmati istri kita itu, hanya tidak boleh menyetubuhinya. Paham Ikhwan? Nggak usah bahas lagi nih. Ibu-ibu juga nggak usah tanya-tanya lagi. Suami tetap boleh menikmati istrinya, yang tidak boleh mencampurinya di tempat itu ketika lagi ya. Kalau dia sudah bersih, sudah mandi, boleh. Itulah apa pertengahannya Islam. Beda dengan orang apa? Orang kalau misalnya seperti orang Yahudi, wah lagi head, apalagi yang headnya lama ya kan, ada wanita headnya 15 hari pula dia di apa? Rumah singgah head tadi. Sebagian wanita ada mungkin, senanglah saya Ustaz, biarlah saya di rumah singgah tuh. Ngapa bilaki saya jahat lah. Coba. Ya, Islam enggak. Itu contoh-contoh ya. Nah, apalagi kalau kita bahas dengan gulu ekstrim dalam beragama, banyak sekali. Subuh tadi ada ditanya itu beberapa hal tentang apa orang berlebihan, banyak sekali dalam dakwah. Gimana Ustaz? Itu ekstrim nggak? Dakwah dari awal sampai akhir tertawa, ekstrim nggak? Berlebihan itu nggak boleh. Jangankan dalam dakwah, dalam kehidupan sehari-hari juga nggak boleh kita tertawa terus, nggak boleh. Maka sebagian dikatakan oleh para ulama, banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Coba lihat orang-orang yang pelawak atau apa dalam tanda kutip, mereka kan nggak punya izzah, nggak ada kemuliaan. Orang lihat wajahnya aja langsung tertawa, iya kan? Orang lihat wajahnya langsung tertawa. Itu. Dan ada di antum buka nanti di kitab Bulughul Maram, bab terakhir tuh, 3 bab terakhir, berlindung dari perbuatan-perbuatan akhlak-akhlak yang buruk. Imam Ibnu Hajar ada mencantumkan hadis itu, yakni celakalah orang yang membuat cerita dusta agar orang tertawa. Celakalah dia, wailul lahu, summa wailul lahu, celakalah dia. Dan nggak boleh. Apalagi dalam agama, buat cerita supaya orang tertawa, ceramah. Apalagi ini padahal ceramah tabligh musibah, orang lagi berduka, malah stand up komedi dari awal sampai akhir. Itu gulu. Tapi bukan berarti kita tafrid pula, bermudah, ya kan? Iya Pak ya. Apa gak ada bercandanya? Nabi itu bercanda, tapi gak bohong. Ada suatu ketika nenek-nenek tanya, masuk surga gak saya? Kata Nabi, gak, karena nenek-nenek gak masuk surga. Sedih, sahabat ada yang tertawa, sedih. Nah, kata Nabi, iya karena memang nanti di akhir kiamat gak ada lagi nenek-nenek. Nenek nanti jadi gadis. Wah tertawa itu, senang nenek.
Itu Nabi canda tapi nggak bohong. Beda dengan kita sekarang. Dan kita juga nggak boleh dengan istri juga canda terus nggak boleh. Tapi kalau serius terus juga nggak boleh. Makan Kak Dery, siap makan. Masak lauk apa Kak Medi? Oh siap, masak lauk tempoyak. Mau dipijet Kak Rendra? Oh pijet loh, pijet. Itu lebih dari tentro bulu, tentro aja dado, saya itu dengan bini. Dengan bini itu ya ini bercanda. Siapa yang paling enak kita ajak canda? Coba. Siapa? Antum nih malu-malu jawabnya siapa? Istri. Halal bercanda dengan istri itu. Antum mau bercanda gaya apa aja terserah. Antum mau pegang apa? Dagunya, cuit, bercanda. Kalau sama bini Pak RT, tinju orang untuk sekampung. Ini sendiri gak apa-apa. Tapi ini RT juga ya? Ya boleh Pak RT megang dagu Bu RT bini sendiri. Gitu Iwan. Jadi jangan gulu itu. Mentang-mentang tentara ya di tempat dinas sama komandan di bawah rumah nggak boleh dengan istri. Siap. Silakan tidur. Wah, gaya tentara. Itu barangkali ini Iwan sudah 1 jam 1 menit ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini juga udah habis ini baterainya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pemahaman. Berapa tadi? Ada berapa ayat dah? Ada 4 dari Ada 4 ayat yang berkaitan dengan dasar-dasar atau dalil-dalil. 4 ayat yang berkaitan dengan dalil-dalil kewajiban bermahassalam. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.